Wabarakatuh. Oke teman-teman, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, kita sebagai umat Islam atau umat Muslim tidak bosan-bosannya untuk menyebarkan kebaikan. Untuk itu mari kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Rizky Hamzah MA. Dalam isi ceramahnya membahas atau menjawab tentang keresahan masyarakat atau umat yang menyangkut dengan Wahabi, Salafi, As-Sunnah. Oke sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah beliau. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya kita bersama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. As-Sunnah ya, atau menyebut diri mereka dengan kelompok salaf, kelompok salafi, menyebut diri mereka juga sebagai kelompok sunnah. Jadi mengkhawatirkan tipak selapu atau umat Islam ini ketika kita tidak bisa hidup bersama-sama sesama muslim. Padahal itu pada muslim sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ndek tekanggo hidup bareng. Apa penyebabnya? Maka yang terjadi sebenarnya adalah lek zaman tau tersini yang hilang dari umat Islam adalah adab dan akhlak. Mengapa tiang memulai pengajian dengan membahas kitab Bidayatul Hidayah? Karena dalam kitab ini yang dibicarakan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah persoalan adab, persoalan akhlak. Di awal kitab beliau menjelaskan bahwa sebelum menuntut ilmu, sebelum kita belajar tentang ilmu, maka yang harus diperbaiki adalah niat. Salah niat kita di dalam belajar ilmu, terutama ilmu agama, maka ilmu yang dihasilkan pun menjadi ilmu yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Manusia sini bisa pintar setinggi langit, dia bisa paham Al-Quran, paham sunnah, tetapi dia bisa saja ditolak oleh masyarakat. Nena kanggoang isi jamaah, isi masyarakat. Apa sebabnya? Karena tidak beradab dan tidak berakhlak. Maka benar, misalnya ada pepatah mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan, bahwa keselamatan manusia itu bergantung dari kemampuannya menjaga lisannya. Meskipun yang disampaikan menurut kelompok sini adalah kebenaran, yang disampaikan adalah sunnah, tetapi cara menyampaikannya dengan menyakiti hati saudaranya sesama muslim, maka yang datang adalah pertengkaran dan pertentangan. Maka di dalam berdakwah, sampaikan dakwah itu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan mau'idhah hasanah, pesan-pesan kebaikan, wajadilhum billati hiya ahsan, sampaikan dengan cara yang terbaik. Jangan kemudian kita merasa kelompok kita paling benar, kelompok lain salah, kemudian kita hina dan kita sakiti hati saudara sesama muslim. Ini yang menjadi masalah. Membahas apa perbedaan manusia zaman tau ini dengan manusia zaman dulu?
zaman laik yang dengan menyangkut toat dengan tesini. Wahabi Salafi Dengan toat tesini ia beradab Oke, dan berakhlak sahabat-sahabatku, tipak guru. saudara-saudaraku, marilah kita bersama-sama mendengarkan Sadu ya ceramah tipak beliau. guru. Sebelum lanjut, jangan lupa Ittiba subscribe, dia like, dan kepada share video gurunya. ini supaya kita Lek zaman bersama-sama tau mendapat tesini murid-murid sini lek pahala sadu dari tipak tuan Allah guru. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sehingga kita ketika mulai belajar tipak ustaz si lain, belajar tipak guru si lain, mulai ya salah-salah ang tuan guru. Padahal di dalam Islam yang namanya khilafiyah, yang namanya perbedaan, yang namanya ikhtilaf sini adalah persoalan biasa. Beda guru, beda pemahaman, beda penafsiran, ini adalah hal yang biasa. Dek tak perlu membesar-besarkan perbedaan di dalam Islam sini. Karena perbedaan yang dibesar-besarkan itu yang membuat kita saling curiga satu sama lain. Maka pesan tiang kepada munara tetangga-tetangga yang masih ikut kelompok sunnah, kelompok salafi, tanya hati nuranimu, apakah dengan ikut aliran ini hatimu menjadi semakin tenang? Apakah dengan ikut aliran sunnah sini hubunganmu dengan tetangga semakin bagus? Hubunganmu dengan keluargamu semakin baik? Atau justru dengan ikut kelompok salafi, kelompok sunnah semakin luwek fitnah di sekeliling? Coba bertanya pada hati nurani. Kadang-kadang kan baru netama tipak jamaah sunnah sini, taik ya nang masjid kenana selapuk dengan salah. Oh ini sarung nih kurang taik. Ini salah imam nih yang adu kunut. Merasa dirinya lah yang paling benar, alirannya lah yang paling benar, yang lain salah. Maka sesuai dengan pepatah lagi, may yazra yahsud, may yazra yahsud. Siapa yang menanam dia akan menuai. Siapa yang menanam kebencian, maka dia akan mendapatkan kebencian juga. Maka jangan bertanya kenapa jamaah-jamaah yang lain tidak mau menerima kami. Tapi tanyakan kenapa kalian tidak bisa diterima dimanapun kalian berada. Muhasabah. Jangan salahkan orang yang menolak. Tapi tanyakan kenapa engkau ditolak dimanapun engkau berada. Jangan-jangan pesan yang kau sampaikan tidak mendatangkan ketentraman di antara umat Islam, tapi justru mendatangkan perkelahian dan pertentangan. Sebenarnya males tiang ini, lelah tiang membahas masalah salafi wahabi ini. Bisa kita berdebat dengan orang sunnah, dengan orang salafi sampai kita capek, tapi tidak akan ketemu ujungnya. Tidak akan ketemu akhirnya. Kenapa? Lana a'maluna walakum a'malukum. Kita dengan guru kita, dengan pemahaman kita, mereka punya pemahaman sendiri. Boleh ada khilafiyah di dalam agama. Boleh ada perbedaan pendapat dalam agama. Yang tidak boleh saling mencela satu sama lain. Coba kita, bagaimana ceramah-ceramah mereka, bagaimana mereka menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka. Dendek milu, dendek turut tuan guru. Mbe sida pilih tuan guru apa nabi? Coba. Ini pertanyaan dengan sini. Mbe sida turut tuan guru apa nabi? Seakan-akan tuan guru tidak sesuai dan tidak sejalan dengan nabi. Mbesi de turut tuan guru apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ndek nawah maulid. Nabi ndek nawah Isra Mi'raj. Nabi ndek nawah baca aurat. Mbesi de turut tuan guru apa Nabi? Ini kan pertanyaan. Seakan-akan yang diamalkan oleh tuan guru tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika ada orang-orang yang seperti itu, bantah mereka dengan pendapat yang lebih baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bahwa di dalam beragama itu jangan kita syadid, jangan kita terlalu berlebih-lebihan. Betul, beragama itu tuntunannya adalah Quran, tuntunannya adalah hadis. Tetapi di dalam agama kita memahami Quran dengan hadis itu ada ilmu dan alatnya. Kita ikut pendapat ulama, kita ikut penafsiran ulama. Ulama kemudian bersepakat, itulah yang disebut sebagai ijma'. Dari mana kita tahu salat itu wajib? Kalau ada yang jawab, saya tahu dari Quran, bohong. Saya tahu dari hadis, bohong. Dari mana kita tahu sholat itu wajib? Karena ustadz dan guru kita mengatakan seperti itu. Ustadz dan guru kita mengajarkan seperti itu. Dari mana ustadz dan guru itu belajar? Dari ustadz dan guru sebelumnya. Maka kesepakatan para guru, para ulama itulah yang disebut sebagai ijma'. Kesepakatan. Maka ijma' bisa menjadi dalil selain Al-Quran dan Sunnah. Dari mana kita tahu puasa itu wajib? Ijma' ulama sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib. Dalilnya apa? Dalilnya dari Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu baca niatnya kapan? Nah, di sini tidak terjadi ijma', karena ada perbedaan pendapat. Ulama sepakat puasa Ramadan wajib, disebut sebagai ijma'. Baca niat puasa Ramadan sini kapan? Ulama berbeda pendapat. Apakah boleh berbeda pendapat seperti itu? Boleh. Ada satu mazhab yang mengatakan membaca niat puasa fi kulli lailah, setiap malam mengulangi baca niat puasa Ramadan. Ada yang mengatakan cukup dengan sekali niat baca sebelum mulai bulan Ramadan. Jadi perbedaan sini hal yang biasa. Nah, orang-orang kelompok sunnah, kelompok salafi ini sebenarnya niatnya bagus. Niatnya bagus. Apa niatnya? Memurnikan ajaran Islam. Kembali kepada Quran, kembali kepada hadis. Menghilangkan kemusyrikan. Menghilangkan bid'ah. Bagus niatnya. Tetapi caranya yang salah. Cara mereka di dalam memurnikan ajaran Islam sini yang salah. Ayo kita kembali kepada Quran, ayo kita kembali kepada sunnah. Bagaimana cara kembali kepada Quran dan Sunnah? Kembalilah kepada ulama. Kalau orang-orang salafi tidak mau kembali kepada ulama, nah maka Tiang akan sampaikan di sini beberapa syubhat, masalah-masalah yang perlu kita cermati dari pemikiran-pemikiran kelompok salafi, kelompok wahabi. Karena selama ini kan setiap kita lihat YouTube seakan-akan kalimatnya sini benar. Seakan-akan pendapatnya benar. Misalnya arak dengan maulid. Datang dengan wahabi sini. Mbe dalilnya maulid. Bingung itu. Oh, dia arak dalilnya maulid. Jerak itu maulid. Seakan-akan memang tidak ada dalilnya maulid. Memang maulid tidak ada pada zaman Nabi dalam bentuk perayaan-perayaan seperti kita sekarang. Tapi Nabi sendiri merayakan kelahirannya dengan berpuasa sunnah setiap hari Senin. Artinya apa? Ketika Nabi merayakan kelahirannya dengan berpuasa pada hari Senin, maka kita semua umat Islam boleh merayakan kelahiran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya.
Jadi bukan dinarak dalil, itu ndek tahu dalil. Tujuh hari, 9 hari, 40 hari dinarak dalilna. Bukan dinarak dalil. Sida ndek tahu dalil. Ini persoalan. Kenapa orang-orang salafis ini tidak tahu dan tidak mau tahu dalilnya? Karena mereka memang tidak membiasakan diri untuk mengikuti pendapat ulama. Satu, ciri-ciri orang salafi, orang wahabi, orang sunnah, dek nemele bermazhab, dek nemele taklid tipa ulama mazhab dalam persoalan fikih. Apa maksudnya bermazhab sini? Nurut tipa guru, nurut tipa ustaz. Ada 4 mazhab yang utama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Apa maksudnya itu bermazhab sini? Itu turut pendapat ulama. Kan sering dengan sunnah sini menganggap dirinya mengikuti manhaj salaf. Apa maksudnya manhaj salaf sini? Metode cara orang-orang terdahulu di dalam memahami Quran, dalam memahami sunnah. Maksudnya orang-orang terdahulu itu siapa? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Abad ketiga Hijriyah, batasan orang-orang yang disebut sebagai salafus soleh. Ya, dalam hadis Nabi kan Nabi menjelaskan sebaik-baik manusia yang hidup pada masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Itu yang disebut sebagai orang-orang salaf. Bukan pulang dari Mekah baru belajar sedikit-sedikit agama menyebut diri mereka salaf, bukan. Yang namanya salaf yang hidup pada zaman dulu. Setelah masa Nabi disebut tabi'in, setelah masa tabi'in disebut tabi'it tabi'in. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriyah. Maka Imam Syafi'i bisa disebut sebagai salafus soleh. Ketika kita mengikuti Imam Syafi'i, maka kita bisa menyebut diri kita bermanhaj salaf. Kenapa? Karena Imam Syafi'i termasuk salafus soleh. Tapi orang-orang salafin dinamai bermazhab. Kenapa mereka tidak mau bermazhab? Ketika bermazhab, mereka tidak bisa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Mereka tidak bisa lagi menafsirkan hadis sesuai dengan kemauannya karena dibatasi oleh pendapat para ulama. Coba berdait bareng dengan sunnah. Dinamai bermazhab. Imam Syafi'i sini kan manusia, menongkat. Imam-imam mazhab sini kan selaputna manusia. Masa itu pilih manusia ketimbang Nabi? Coba. Seakan-akan Imam Syafi'i menyelisihi Nabi. Seakan-akan imam-imam mazhab berbeda dengan Nabi. Padahal Nabi sudah menyampaikan hadis bahwa orang-orang salafus soleh termasuk orang-orang yang terbaik. Dendek bermazhab karena Imam Syafi'i pernah mengatakan idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis yang lebih sahih, kalau ada hadis yang sahih maka itu adalah mazhabku. Maka ndekna perlu bermazhab. Salah. Salah pemahaman. Maksudnya apa? Imam Syafi'i menyandarkan pendapatnya pada hadis-hadis yang sahih. Itu maksud. Bukan berarti imam mazhab sini melenceng dari hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada perkara fikih. Contoh lain dalam perkara akidah. Bagaimana akidahnya orang-orang salafi, orang-orang sunnah? Mereka menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis secara tekstual.
Apa maksudnya tekstual? Tidak memberikan takwil kepada ayat-ayat yang bisa merusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi Allah taala duduk di atas arasy. Kalau dalam keyakinan kita ayat ini harus ditafsirkan lain. Jangan ditafsirkan secara tekstual. Kalau ditafsirkan tekstual rusak iman kita. Masa Allah taala nenek tokol lek kursi lek atas langit. Marak manusia. Maka muncul istilahnya sini tasbih, menyerupakan Tuhan dengan manusia. Menyerupakan Allah dengan manusia. Padahal dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk, mukhalafatun lil hawadisi. Maka ketika ada ayat-ayat yang kalau dimaknai bisa merusak keyakinan kita, ayat itu ditakwil atau maknanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain tidak bermazhab, yang kedua orang salafi menolak sifat-sifat Allah yang wajib dan mensifati Tuhan dengan tempat.